pembukaan, yang kedua ada pembacaan surat Al-Fatihah, kemudian yang ketiga ada pembacaan tekad, yang keempat ada pemaparan materi, yang kelima ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada foto. Langsung saja, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka dengan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya adalah pembacaan surat Al-Fatihah. Ini dari siapa yang sudah? Pembacaan surat Al-Fatihah dari Ananda Muhammad Fadli Rayyan. Ya, alhamdulillah. Silakan Fadil. Ya, Fadil ya. Ananda Fadli, Muhammad Fadli sudah siap? Rayyan. Oke, Fadil siap. Baca Al-Fatihah ya, Nak. Kita on dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu. Tepuk tangan, lihat ada tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Yo, yang ini nih, tuh lihat ada simbolnya, tepuk tangan virtual. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Muhammad Fadli Rayyan. Mudah-mudahan yang membacakan dan mendengarkannya mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, acara selanjutnya ini adalah pembacaan tekad kehormatan dari tauhid. Kira-kira siapa ya? Yaitu ada dari Arkana Kamil. Ada Arkana? Mana Coba. ya? Mana ya? Ini ada ya. Alhamdulillah. Sudah siap, Pak? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, silahkan dimulai tekad kehormatan Darut Tauhidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekad kehormatan Darut Tauhid. 1. Kehormatan kami adalah menjadi muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. 2. Kehormatan kami adalah menjadi muslim bertanggung jawab, menepati janji, setia, dan tahu balas budi. 3. Kehormatan kami adalah hidup menjadi pejuang membela kebenaran dan keadilan, berkorban apapun karena Allah semata. 4. Kehormatan kami adalah menjadi muslim disiplin, gigih, dan Tangguh. pantang menyerah, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang berkhianat. 5. Kehormatan kami adalah berusaha menjadi muslim berakhlak mulia dan berhati lurus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Arkana, Masya Allah. Bagus banget, semangat sekali, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik. Ayah, bunda, dan anak-anak yang Ustazah cintai, yang Ustazah banggakan, sehat ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Nah, diharapkan generasi ini sebelum ke pematerian sebelum ke acara selanjutnya adalah ayah bunda bisa mendampingi Ananda semuanya, karena kita akan pematerian mengenai BDR, belajar dari rumah, yang insya Allah nanti ada tanya jawab ya. Kan ayah bundanya untuk mendampingi siswa-siswinya
supaya kita bisa berkolaborasi lagi, bisa lebih paham, bersama dalam ini ya, sistem online ini. Ya, kita cek dulu. Sebentar. Alhamdulillah. Oke. Oke, sudah siap ya. Alhamdulillah sudah pada ada ayah bundanya di sampingnya. Ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebentar, Ustazah cek dulu nih. Oke, sudah siap? Oke. Alhamdulillah. Acara selanjutnya, langsung saja ke pematerian, yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh para rekan guru semuanya dan juga wakil kesiswaan kurikulum dan kesiswaan dan kurikulum SD Darut Tauhid. Silahkan kepada rekan-rekan semuanya. Bisa dimulai. Benar kenyataan. Oh boy. Apakah sudah ada? Ya. Belum Ustazah nih. Masih. Nah, sudah ada Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini jadi ada pemaparan materi mengenai alur dokumentasi. Nah, mungkin masih bingung ya tentang alur dokumentasi itu seperti apa yang kalau misalnya ayah bunda selalu memberikan dokumentasinya di grup kelas. Nah, jadi kita mulai saja. Jadi alur dokumentasi ini, bentar ya. Oke. Nah, alur dokumentasi ini akan dibagikan 1 minggu sekali, yang seperti ini contohnya, yang seperti gambar di samping ya. Nah, di sini itu nanti siswa yang menjadi petugas dokumentasi wajib mengirimkan dokumentasi kegiatan berupa video, VN, atau foto sesuai dengan dokumentasi yang dicantumkan yang dalam poster kegiatan. Misalnya, ini Ananda Adian, Ananda Aska, Alvaro, Askio, dan Bintang mengirimkan dokumentasi hariannya di hari Senin. Ya, untuk Ananda Farina, Fatir, dan Hafiz mengirimkan dokumentasinya di hari Selasa, begitupun selanjutnya. Dan nanti setiap minggu akan gantian setiap minggunya. Setiap minggu dan per harinya itu akan gantian ya. Jadi semuanya insya Allah akan kebagian virtual dokumentasi, menjadi petugas dokumentasi. Selanjutnya, di setiap siswa ini dibagikan menjadi 5-6 orang. Nah, setiap harinya akan mengirimkan dokumentasi setiap kelas. Selanjutnya, dokumentasi yang dikirimkan berbentuk foto. Boleh dikolesekan seperti kemarin yang dicontohkan, atau boleh mengirimkannya satu-satu. Jadi tidak harus kolase, atau mau dikolesekan boleh, dikirimkan satu-satu boleh. Itu bebas saja ya Bunda. Jangan pakai angka, nak. Selanjutnya, siswa yang tidak mengirimkan jadwal dokumentasi diharapkan konfirmasi ke kelasnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau siswa yang tidak ada di hari ini biasanya jadwal dokumentasi itu akan dikirimkan oleh kelasnya setiap paginya. Dan itu akan Ustazah Olga, punten untuk mengingatkan ke ayah bunda untuk di mute dulu ya. Oh iya. Suaranya supaya jelas.
Ya, Ayah Bunda bisa di-mute dulu ya, agar bisa tersampaikan dengan baik semuanya. Terima kasih. Ya, begitu jadwal dokumentasi yang ada di SD Darut Tauhid. Jadi misalnya siswa yang tidak mendapatkan jadwal dokumentasi, tidak apa-apa, tidak perlu mengirimkan jadwal dokumentasinya tidak mengirimkan dokumentasinya ke grup kelas itu tidak apa-apa. Yang wajib mengirimkan dokumentasi ke grup kelas itu hanya petugas dokumentasi saja di hari itu. Seperti itu. Selanjutnya, akan ada pemaparan materi mengenai MY. Cek, Ustazah, ada suaranya? Ada. Ada, Bu. Nama saya kan ya? Ya. Bedain suaranya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya selamat datang ya kepada siswa-siswi dari kelas Umar dan juga Abu Bakar yang sudah bergabung di Zoom. Terus juga ada kakak-kakak dari kelas 2 yang siswa pindahan, siswa baru juga, ada kakak Arfo, Haikal, dan juga Aldebaran. Selamat datang kepada semuanya. Di sini Ustazah Uli izin menyampaikan mengenai MY. Karena kemarin kan ayah bunda ada yang sempat bertanya-tanya ya terkait MY itu apa, terus isi dari poin-poinnya ada beberapa hal yang belum dipahami seperti itu. Next Ustazah Alta. Nah, apa yang dimaksud dengan MY? MY ini singkatan dari Mutaba'ah Yaumiyah. Nah, kalau misalnya di sekolah DT yang SMP, SMA, ataupun yang pesantren mahasiswa itu sering digunakan untuk evaluasi kegiatan ibadah gitu, ataupun amal sehari-hari, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Makanya kan kalau di MY itu ada list apakah Anda mengerjakan sholat duha, kemudian sholat wajib, murojaah hafalan, dan lain-lain seperti itu. Jadi memang digunakan MY ini untuk evaluasi kegiatan ibadah ataupun amal sehari-hari, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Seperti itu. Next, Ustazah Olta. Nah, ini tujuan dari MY ini. Jadi kalau misalnya di SDDT, selain dari tadi ya digunakan untuk mengecek amal ibadah kita gitu ya, apakah sedang naik ataupun turun. Nah, di sini juga di SD Darut Tauhid itu diselipkan laporan kegiatan lain yang telah Ananda lakukan. Ustazah, kenapa ada coret-coret ya? Ini mungkin dari Ananda. Kalau coba mohon tidak coret-coret dulu ya, Nay ya. Oke. Ya udah, kalau Boleh nanti kirain coret-coretnya boleh nanti di buku. Oke? Siap? Nanti menggambar. Oke, nanti dikasih ke ustazahnya, diliatin. Siap. Ya. Terima kasih Soleh-Soleha. Ya, izin menyampaikan kembali. Jadi selain dari belum Ustazah. Baik. Jadi yang seperti tadi dikatakan oleh Ustazah Alta, jadi menghindari full memory gitu ya dari ayah bunda kalau misalnya semua siswa harus mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kemudian dikirimkan ke Walas, nanti khawatir memori HP-nya penuh ataupun error gitu kan ya, biasanya kayak gitu. Makanya mengapa di jadwal dokumentasi itu dan siswa yang tidak mendapatkan jadwal dokumentasi, nanti laporannya di MY gitu. Nah, next saja. Nah, di sini poin-poin dalam MY-nya itu ada nama, kelas, hari, tanggal, sholat duha, sedekah, murojaah atau hafalan, melaksanakan BRTT, khidmat kepada orang tua, melaksanakan tugas, saran ataupun kendala. Jadi di MY ini kenapa sangat penting gitu ya diisi oleh semua siswa, karena untuk memonitoring kegiatan yang dilakukan siswa sehingga guru-guru tahu gitu kegiatan yang dilakukan Ananda apa saja hari itu, kemudian juga tahu kendala yang dirasakan oleh orang tua sehingga nanti dapat dilakukan suatu dicari solusinya gitu agar kendala itu tuh dapat diselesaikan ataupun untuk mengetahui saran-saran yang ayah bunda
sampaikan sehingga pembelajaran BDR ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi diharapkan semuanya gitu ya mengisi setiap hari laporan MY tersebut seperti itu. Next Ustazah Olta. Nah, ini kemarin banyak yang bertanya-tanya ya, Ustazah, BRTT itu apa? Nah, BRTT ini salah satu dari budaya Darut Tauhid. Singkatannya dari bersih, rapi, tertib, teratur. Nah, Ustazah, kalau contoh kegiatan BRTT itu apa? Nah, di sini contohnya misalnya Ananda membereskan alat tulis sebelum dan setelah belajar, kemudian membereskan tempat tidur, kemudian juga membereskan alat atau tempat makan sebelum dan setelah makan gitu. Itu contoh-contoh dari kegiatan BRTT seperti itu. Terus Ustazah. Nah, kemudian ini khidmat. Kemarin juga ya banyak yang bertanya, Ustazah contoh dari khidmat itu seperti apa? Nah, ini ada contohnya, Ananda membantu orang tua, kemudian mendoakan orang tua, kemudian juga menghormati orang tua. Nah, itu termasuk kepada kegiatan khidmat kepada orang tua seperti itu. Kemudian Ustazah. Nah, tadi ya sudah disampaikan kenapa harus mengisi MY, karena untuk memonitoring kegiatan yang dilakukan siswa setiap harinya, kemudian juga untuk mengetahui gitu kendala yang dirasakan oleh siswa, kendala yang dirasakan oleh ayah bunda, kemudian juga saran yang disampaikan oleh ayah bunda sehingga BDR ini dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Kemudian Ustazah Olta. Sudah itu penjelasan mengenai MY sekian. Saya kembalikan kepada MC. Ya baik, Masya Allah. Alhamdulillah, tadi sudah ada BRTT, terus ada dokumentasi. Wah, Masya Allah. Ustazah mau ini dulu nih, mau apa ya? Kita kuis-kuisan dulu yuk. Ada yang mau ikutan? Mau ikutan? Coba Ustazah Olta tidak di-mute dulu anak-anak Ustazah. Coba kita coba. Silakan dibuka ya, mute-nya masing-masing. Kita coba dulu ya. Sekarang peregangan tangannya dulu. Biar nggak kaku. Lemas dulu. Ya. Udah ya. Olahraga dulu. Dah. Oh gitu. Pegang matanya. Pegang matanya. Mana matanya? Iya, mana? Iya. Ketipu. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi mulai. Siap lagi ya. Siap lagi. Sekarang pegang hidungnya. Hidung. Iya, masih ada iya. Ayo tolong dikasih, ayo. Oke. Iya. Habis. Sekarang lebih cepat. Pegang pipinya. Pipi dan hidung. Pipi dan hidung. Ya, itu masih ada yang mata itu. Iya. Baik. Oke, alhamdulillah. Nanti kita kuis lagi ya. Oke. Harus konsentrasi. Ini Najla teh kita. Oke. Nanti di pelajaran di belajar itu banyak kuisnya. Bentar. Ustazah Mina boleh di-unmute dulu. Lagi. Ustazah Mina masih di-mute ya. Dibuka oleh Bu Mina boleh? Bisa dibuka sama Bu Mina. Sebentar, kenapa jadi nggak bisa? Dah. Iya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya. Nanti kalau ada yang bisa jawab, kalian bisa klik yang di bawahnya ada ini. Raise hand, tuh, tangan kayak gini.
Mana nggak Ada ada? nggak? Di bawah. Tidak ada Ada Ustazah. raise hand. Ada. Oke, siap. Siap. Pertanyaannya adalah apa singkatan dari BRT? Bersih. Angkat Bersih. Angkat tangan dulu. Bersih, rapi. Teratur. Pintar, Masya Allah. Semuanya udah hebat. Bagus. Hebat, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan virtual. Virtual nih. Iya, ada yang gambar ini. Tuh, coba diklik coba. Coba. Yang ada tanda jadinya. Ada nggak? Di reaction. Di reaction-nya. Coba. Diklik lagi. Wih, ya terima kasih ya, alhamdulillah. Ya, karena ini baru ya, baru awal-awal, nanti kita insya Allah dibiasakan. Oke, terima kasih anak-anak, bagus. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, Ustazah Olta silahkan di-mute lagi dan kita masuk ke pemaparan materi selanjutnya. Silakan Ayah Bunda disimak ya. Anandanya boleh di sampingnya. Pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ustazah Kori selaku Wakil Kepala Kurikulum dan Kesiswaan SD dan Google Classroom oleh Bu Dinda. Bu Mina maaf. Google Classroom oleh Bu Dinda. Oke, baik. Ya, untuk Google Classroom ya, Google Classroom akan dipaparkan oleh Ustazah Dinda. Silahkan Ustazah Dinda. Baik, apa suaranya sudah ada? Ya, sudah ada, Mangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda dan Ananda. Mohon izinnya saya untuk menjelaskan bagaimana penggunaan Google Classroom ini, khususnya di SD Darut Tauhid. Mangga, next, Ustazah. Baik, sebentar. Nah, lebih mana? Baik. Mohon maaf. Baik, untuk kegunaannya sendiri, Google Classroom ini untuk apa aja sih gitu ya? Yang pertama, gimana? Kurang jelas suaranya? Halo. Ya. Dilanjutkan saja ya. Ya, boleh dilanjutkan saja. Baik, yang pertama itu untuk share poster kegiatan harian yang sudah Ayah Bunda rasakan kemarin, itu kan ada ya setiap harinya poster kegiatan harian. Selanjutnya juga ada pemberitahuan penjelasan kegiatan harian yang sudah kita rasakan itu tentang contoh bagaimana bermain aku mencari teman baru. Nah, itu akan dijelaskan di Google Classroom melalui link video yang ada di YouTube. Selanjutnya juga kami menginfokan link materi atau dokumen materi nantinya akan di Google Classroom. Setelah itu, mohon maaf untuk Ananda, coret-coretnya nanti ya. Selanjutnya, pemberitahuan link ulangan. Nah, untuk kedepannya, apabila ada ulangan atau ulangan harian atau PAT yang kayak gitu, akan diberikan linknya di Google Classroom. Next, Ustazah Olta. Nah, untuk alurnya sendiri, yang pertama, guru menyiapkan info apa saja yang akan diposting di Google Classroom. Setelah itu, guru akan memposting info tersebut di Google Classroom. Selanjutnya, guru menginfokan postingan terbaru di postingan terbaru di grup BDR masing-masing kelas. Kenapa diinfokan lagi di grup BDR? Khawatirnya ada ayah bunda yang tidak mengecek emailnya dan tidak terbaca infonya. Makanya untuk menghindari hal tersebut, kami menginfokan kembali di grup BDR yang ada di WhatsApp. Selanjutnya, setelah info tersebut dibaca oleh ayah bunda dan Ananda, diharapkan ayah bunda dan Ananda itu memberikan komentar di postingan tersebut. Fungsinya untuk apa? Agar kami bisa memantau siapa saja yang sudah membaca informasi tersebut. Apabila ada yang belum membaca
Insya Allah akan kami japri atau PC info-info tersebut agar bisa tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Untuk komentarnya, disesuaikan dengan format yang sudah kami berikan contohnya di Google Classroom ya. Next, Ustazah Olta. Nah, ini ada pertanyaan. Kenapa sih harus di Google Classroom? Kenapa enggak di WhatsApp aja? Kan WhatsApp juga bisa ngirim info. Berikut alasannya. Yang pertama, agar meminimalisir penggunaan memori HP, baik dari ayah bunda ataupun dari guru. Karena yang sudah kami rasakan kemarin-kemarin itu, setiap info kan di-share di WhatsApp ya. Nah, itu sangat menyita banyak memori dari HP orang tua maupun dari HP gurunya. Makanya kami menggunakan Google Classroom. Selanjutnya, informasi dapat dibuka kapan saja. Nah, maksud di sini kapan saja. Jadi, jika ayah bunda sudah mendownload tuh informasi yang ada di Google Classroom, kalau sudah tidak digunakan bisa dihapus agar tidak memenuhi memori HP ayah bunda kayak gitu. Dan kalau misalkan dibutuhkan lagi, bisa di-download lagi kayak gitu. Selanjutnya, penyampaian informasi menjadi lebih rapi. Lebih rapi di sini, kalau misalkan di WhatsApp tuh ya, kan di-share infonya per hari, harus scroll up dulu kan, scroll up kalau misalkan mau nyari info-info yang di hari-hari sebelumnya. Kalau di Google Classroom ini menjadi lebih rapi, sudah diberkaskan per hari dan dijadwalkan kayak gitu ayah bunda. Jadi lebih gampang untuk mencari informasi di hari-hari sebelumnya. Selanjutnya, memudahkan guru saat proses penilaian. Nah, ini sudah kami rasakan ya ketika pemberian nilai di dokumentasi yang berani berkenalan dengan teman baru. Nah, itu sudah dapat nilainya semua kan ya? Ananda semua sudah mendapatkan nilainya dan itu tuh memudahkan bagi kami guru untuk menilai. Seperti itu dengan menggunakan Google Classroom. Baik, next Ustazah Olta. Sudah selesai, alhamdulillah. Dikembalikan lagi kepada Ustazah Mina selaku MC, silahkan. Silakan Ustazah Mina. Baik, alhamdulillah. Sepertinya masih banyak yang harus ditanyakan ya Ustazah, ini orang tua sudah mulai greget nih katanya. Oke, nanti mengingat dengan adanya sesi tanya jawab, nanti ayah bunda boleh mengangkat tangannya dengan secara virtual, ada di layar Zoom-nya, ya. Bisa dilihat di bawahnya itu ada raise hand. Nanti saya akan pilih setelah pematerian terakhir, ya. Baik, langsung saja ke pematerian terakhir, yaitu pematerian yang akan dipaparkan oleh Ustazah Qori. Silakan pada Ustazah Qori. Ya, terima kasih. Bu Dinda, ada slide yang bisa saya pakai? Bisa ditampilkan? Yang tadi budaya DT ya, Bu? Betul. Ustazah Olta. Boleh Baik. sebentar. Ayah Bunda, terima kasih masih membersamai kita di pagi hari ini. Izin menyampaikan terkait dengan tata nilai budaya DT ini. 5 menit cukup ya, nanti karena kita akan langsung ke sesi tanya jawab ya. Yang dari Bu Uli bisa Bu? Boleh. Nah, ini bukan Jangan coret. Bu Dinda, yang tadi? Baik. Kenapa di SD Darut Tauhid? Bentar ya. Bu Olta bisa, Bu Dinda bisa koordinasi dengan Bu Olta? Baik, sebentar. Yang tadi ya, yang dibuat oleh Bu Uli saja. Biar jelas. Baik. Kenapa di SD Darut Tauhid ada yang namanya tata nilai budaya DT? Kita bersekolah, sekolah kita berada di bawah Yayasan Darut Tauhid. Di Darut Tauhid
ada budaya-budaya yang ingin kita terapkan bersama, termasuk di semua sekolah, salah satunya di sekolah dasar ini ya. Nah, banyak sekali tata nilai yang diterapkan atau dibuat di bawah Yayasan Darut Tauhid. Tetapi kita nanti di SD ya sudah disebutkan oleh anak-anak semua ya, BRTT. Apa itu singkatannya tadi? Bersih, Rapi. Tertib, teratur. teratur. Kemudian tadi juga di awal, Masya Allah, siapa tadi yang membacakan tekad kehormatan? Nah, Ada anak-anak tuh. Anak-anak kami. Alhamdulillah ya. Tekad kehormatan merupakan bagian dari budaya dan tata nilai Darut Tauhid. Anak-anakku masih kelas 1, nanti mah harus hafal. Kalau kemarin Ibu lihat lucu-lucu tuh di videonya ya. Sudah lihat lucu di videonya ada anak-anak yang masih mengulang dari bundanya, dari uminya ya. Tapi Masya Allah itu menyenangkan sekali. Harapannya, kenapa harus hafal, kenapa harus terhujam di hati, di pikiran, agar itu bisa kita lakukan nanti dalam pikiran kita, dalam anak-anak kita ditanamkan hal-hal tersebut yang ada dalam tekad kehormatan itu ya. Ya, terima kasih Bu Ota. Ya, kita tunggu. Siapa antara anak-anak yang sudah hafal tekad kehormatan? Sudah 3 hari ya kita bersama-sama di Darut Tauhid, di SD Darut Tauhid. Ada yang sudah hafal anak-anak? Yang sudah hafal, cung. Masya Allah. Siapa coba yang sudah hafal angkat Siapa tangan? sudah hafal tekad kehormatan, Bunda? Nggak apa-apa kalau belum, nanti kita berproses, insya Allah, karena kita ulang setiap hari. Walaupun kita melaksanakan BJJ atau BDR, maka setiap hari juga kita akan memunculkan tekad kehormatan Darut Tauhid ini agar dihafal nantinya ya. Mungkin karena kelas 1 belum hafal, nanti insya Allah kakak-kakak kalian sudah pada hafal. Sebentar kok ya. Kehormatan kami adalah menjadi muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. Masya Allah. Ini harus dihujamkan di hati bahwa kita memang harus menjadi muslim jujur, terpercaya sampai akhir hayat. Nah, ini nanti kenapa setiap hari dalam pembelajaran ini kita akan munculkan ya. Jadi harapannya nanti ketika siswa-siswi ini keluar atau sudah tidak ada di SD Darut Tauhid, ini sudah terhujam di hati dan insya Allah bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut Bu Ota. Nah, selain itu mungkin sudah familiar semua ya bahwa ada 5S. Anak-anak, bunda-bunda, kalau 5S ini saya yakin sudah sangat dihafal ya. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Ini akan kita terapkan juga sebagai salah satu budaya DT yang ingin kita tanamkan ke siswa-siswi kita bahwa harus selalu dengan senyum, harus selalu menyapa dengan salam, yang membudayakan Assalamualaikum ketika bertemu dengan teman, dengan ustadzah, dengan siapapun, dan selalu bersikap sopan santun dimanapun berada. Insya Allah ini akan menjadi bagian pembelajaran di Darut Tauhid, di SD Darut Tauhid ya. Kemudian ada lagi budaya Darut Tauhid yang akan kita coba laksanakan di SD Darut Tauhid, yaitu TSP. Singkatannya apa anak-anak? Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah, insya Allah sedekah. Jadi ini akan menjadi bagian dari pembelajaran karakter budaya Darut Tauhid. Ya. Kenapa berupa singkatan-singkatannya? Kalau Darut Tauhid itu merupakan suatu cara, trik agar memudahkan kita untuk menghafal dan nanti melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa 5S, apa TSP, nanti bisa kita pelajari bersama-sama ya Ayah Bunda tata nilai budaya TT ini. Yang berikutnya ada 3SA. 3SA itu saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Ini merupakan tips untuk berteman ya atau bergaul ya. Jadi kenapa saya harus aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Ini nanti akan kita coba untuk kita tanamkan ke anak-anak selama pembelajaran di SD Darut Tauhid. Lanjut Bu Ota. Nah, ada lagi budaya tensofales. Nah, tensofales bukan tensoplas ya Bu ya.
Densophales ini mah ya. Singkatannya apa? Tenang. Jadi ketika bicara itu tidak perlu buru-buru, harus tenang, betul ya. Kemudian sopan, tidak ada yang tersakiti dengan kata-kata kita, kemudian menggunakan kata-kata yang fasih, yang jelas, yang bisa dimengerti oleh lawan bicara. Lembut, tidak mengandung kekerasan, pelan tapinya menggugah. Pelan, tegas, tapi dimengerti oleh lawan bicara. Secukupnya berbicara itu tidak harus ditambah-tambahi dan dikurangi. Budaya ini juga nanti insya Allah akan kita coba untuk kita tanamkan ke anak-anak dalam pembelajaran di SD Darut Tauhid. Lanjut, Bolta. Nah, kalau ini tadi sudah hafal semua ya, BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Implementasinya adalah setiap hari siswa harus mulai belajar untuk bersih ketika melihat sampah, ketika melihat yang tidak bersih, langsung bersihkan. Ketika tidak lihat rapi, maka langsung akan dirapikan. Gitu harapannya siswa-siswa kita, ataupun kita semua, siswa-siswa Darut Tauhid, sudah bisa melaksanakan ini. Yang berikutnya adalah PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan, tidak usah menyalahkan orang lain, maka ini saja yang kita lakukan. Ini juga akan menjadi bagian pembelajaran kita yang akan kita sampaikan atau kita coba untuk kita tanamkan ke anak-anak di SD Darut Tauhid. Kemudian halakosa. Halakosa itu hayin, layin, qorib, dan sahel. Hayin artinya tenang, layin lembut, qorib dekat, sahel mudah. Nah, sikap-sikap ini dalam bentuk halakosa ini, kita akan mulai dari para asatidzah dulu, bagaimana beraktivitas di sekolah, beraktivitas, berinteraksi dengan anak, dengan siswa, dengan para orang tua. Kita harapkan nanti juga siswa-siswi kita mempunyai atau bisa menerapkan tata nilai ini. Silakan Ustaz Ota, masih ada? Atau sudah ya? Sebentar. Sudah, Oh, udah. Oke, ya sudah, memang hanya segitu saja. Sebenarnya masih banyak tata nilainya ya, tetapi di SD ini kita akan mencoba dulu nih yang tadi sudah saya sampaikan. Harapannya nanti ketika lulus, wah luar biasa tuh ya kalau siswa kita sudah BRTT, nanti udah kelihatan tuh ada sampah langsung peduli ambil, selalu bersih, selalu rapi ya, selalu 5S tadi ya, selalu senyum, kemudian selalu menyapa dengan salam. Kemudian juga tadi ada 3SA ya, hal-hal seperti itu insya Allah nanti harapannya ketika siswa-siswa kita lulus dari SD Darut Tauhid akan mempunyai karakter-karakter atau tata nilai yang sudah kita sampaikan tadi. Baik, terima kasih. Demikian saja Ayah Bunda. Berikutnya mungkin akan ada sesi tanya jawab ya. Silahkan Bu Mina. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada para rekan guru dan juga Ustazah Khori yang telah menyampaikan pemaparan untuk kita kali ini gitu ya di Zoom kelas. Dan alhamdulillah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih untuk Ayah Bunda dan Ananda. Sekarang tadi saya sudah lihat ada yang bertanya ya. Silahkan untuk ya, silakan untuk Ayah atas nama Muhammad Gazi, silahkan dibuka mute-nya. Ya, ini pertanyaan dari Ayah atau Bunda dari Ananda dari Ananda Gazi. Silahkan Ayah, ada? Ayah atau Bunda? Bu sepertinya. Ya, baik. Kalau tidak ada, ke ini nih. Ada tidak Ustazah Olga? Sepertinya tidak, Bu. Tidak. Ya, Baik, nanti yang lain dulu. Ke Ayah atau Bunda dari Ananda Zahran. Yang bertanya? Nanti aja. Ada. Nanti aja nanti. Oke. Baik, sepertinya. Ya, silahkan, Ayah Bunda. Sepertinya tidak ada. Baik, dari
Yang lain, ayah bunda yang lain, apabila ada pertanyaan Ada silahkan. yang ditanyakan? Silakan ya Bunda. Silahkan, boleh diklik raise hand-nya di bawah. Nanti Apa akan dibuka mute-nya untuk sesi diskusi, supaya bisa langsung bertanya nih pada ustazahnya, gimana tentang pembelajaran dari rumah ini. Karena kan ini online, mudah-mudahan bisa terjawab seperti itu. Ya, baik, ada yang ditanyakan? Siap. Oke. Baik, sepertinya sudah paham semua ya Bunda ya, Masya Allah. Kita Ya, berterima sudah kasih tidak ada, sekali ya. alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik, alhamdulillah karena tidak ada yang bertanya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami semuanya. Mungkin kita sudah cukup ya, Ustazah. Kori, ada yang disampaikan lagi tidak? Nanti Oh, kalau ada yang ini mau tanya Ustazah? Oh, Ini Oh, Karina. ya, Karina, bentar. silahkan dibuka mute-nya. Silakan di unmute ya. Nah, untuk jadwal PJJ apakah berulang untuk apa itu ya Bun? Belum Ya, silahkan kepada Arkan, Alfa Anda. Arkan. silakan kepada Bunda Karina. Dibuka saja mute-nya. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin kesulitan buka di Google Classroom, ada penilaian buat yang mencari teman. Nah, itu dari mana ya? Buka itunya, nyari apa yang hasil penilaiannya. Ya, baik. Alhamdulillah. Silahkan dijawab oleh Bu Dinda, para rekan guru atau Ustazah Kori. Baik, Bu Dinda. Oleh Bu Dinda, silakan Bu Dinda. baik Ustazah. Izin menjawab ya Bunda. Iya. Untuk mulai Google Classroom itu akan ada nanti di email masing-masing ayah bunda yang sudah masuk di kelas. Ya, nah di situ, nah di sini bisa dilihat email masuk dari gurunya, dari walasnya. Juga ada komentarnya nanti. Oke, gitu. Kalau misalkan tidak masuk, nilainya tidak masuk nih ke email bunda, bisa langsung japri ke walasnya masing-masing atau ke guru yang memberikan tugas. Misalkan tugasnya itu dari Ustadz Babas selaku guru olahraga, bisa chat langsung dengan Ustadz Babas gitu, nanti bisa dibantu kayak gitu Bunda. Oh, gitu. Iya. Ya, udah cukup Ustazah. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah tadi mengenai PJJ ya. Selanjutnya ini ada yang bertanya lagi nih, Ustazah, rekan-rekan guru. Dari Ananda Freya. Ya. Silahkan untuk Bunda Freya untuk dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustazah, kan kalau nanti tuh ada kayak udah masuk ke pembelajaran nih, apakah untuk materi sendiri nanti akan dijelaskan oleh Ustazahnya via Zoom, atau ada pemberian materi yang harus diberikan kembali oleh orang tua, dijelaskan kembali, atau materi-materinya nanti malah diberikannya dalam bentuk video seperti itu? Pertanyaannya. Boleh saya jawab Bu Mina? Boleh, enggak, Ustazah Kori. Jadi begini Bunda, Zoom ini hanya salah satu media ketika menyampaikan materi. Karena kita paham, tidak mungkin anak-anak akan setiap hari menggunakan Zoom. Zoom ini akan menjadi tempat tatap muka secara kolosal, seperti ini ya Bun. Kalau sempat disaksikan ketika kita ada sosialisasi waktu itu, sudah saya sampaikan di PPT juga. Nah, materi-materi itu akan disampaikan ada berupa video yang akan dibuat oleh para asatidah ini. Kemudian akan dibuatkan juga berupa conference, nanti juga linknya akan di-share melalui Google Classroom di YouTube. Jadi ada dua skema materinya itu. Pemberian materi itu pertama melalui Zoom itu sebagai pengantarnya Bun. Pengantar apa saja yang akan dilakukan? Oh, materinya misalnya mengenal
binatang misalnya. Materi intinya apa? Nanti komunikasi dan tugas termasuk video dan sebagainya kita akan share di Google Classroom. Memang sepertinya kita perlu kerjasama ya Bun, tidak hanya orang tua, tidak hanya guru di rumah untuk pelaksanaannya tidak hanya guru, tetapi harapannya tugas-tugas itu atau kegiatan-kegiatan itu kita tidak akan pakai nama tugas ya Bun, terlalu berat kalau kita pakai tugas. Kegiatan-kegiatan siswa terkait pembelajaran itu memang harus ada pendampingan orang tua, termasuk ketika tadi kan akan menyaksikan video. Jadi skemanya ada 2 ya Bun, Zoom ini sebagai pengantar materi secara kolosal, dan nanti ada pengantar materi tatap muka secara kelompok kecil, akan dibuatkan kelompok-kelompok kecil untuk live melalui YouTube, dan itu bisa menjadi bahan untuk penyampaian media pembelajaran. Ada yang ditanyakan lagi Bun? Atau masih belum paham ya? Bunda Freya? Cukup atau masih ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup Ustazah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustazah Kori atas pemaparannya, penjelasannya. Mudah-mudahan bunda-bunda tadi bisa memahami ya, dan kalaupun ada pertanyaannya lagi, nanti boleh ditanyakan pada walasnya masing-masing. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, saya pilih dulu ya. Pertanyaan dari, sebentar dari Bunda Raufa dulu. Silahkan Bunda Raufa untuk dibuka mute-nya. Raufa Arhan ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, untuk jadwal dokumentasi sama PJJ ini berulang terus ya? Apakah jadwalnya untuk setiap anak itu harinya sama atau bisa berubah? Terima kasih. Silakan, Walas. Ya, Dijawab oleh siapa? Oleh Bu Pina atau oleh Bu Olta atau Bu Uli? Silakan. boleh silahkan. Bu Uli. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai jadwal, kebetulan kalau yang kemarin di-share itu kan periodenya dari 13 sampai 15 ya Ustazah ya? Iya. Jadi selama mataba. Nah, kemungkinan hari selanjutnya itu disesuaikan karena kan ada hari-hari yang memang tanggal merah. Kalau hari tanggal merah, anak-anak juga libur di rumah gitu. Jadi nanti jadwalnya ada kemungkinan berubah menyesuaikan dengan Hari efektif. Ya, hari efektifnya seperti itu. Oh iya, ya siap Ustazah. Karena kan ada 2 anak, jadi saya takutnya ketukar gitu. Ya, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Sama Bunda ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bunda? Taufan? Ya, kalau pertanyaan yang lain nanti bisa komunikasi ya di WA. Ya. Kemudian Ustazah dibuka lagi berapa sesi ya? Ini ada yang bertanya lagi 2 aja ya? 2 atau 3? 2 lagi cukup. 2 lagi. Kita akan lanjut ke kelas 2. Ini ada dari Ananda Abian. Silahkan Bunda dan Ayah dari Ananda Abian. Bisa dibuka. Boleh dibuka. Bisa dibuka mic-nya. Ya, silakan Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Ustazah, saya Ayah dari Abian. Ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai hafalan-hafalan surat nih Ustazah. Karena kebetulan mungkin setahu saya setiap anak kan daya tangkap untuk menghafal lagi, apalagi anak saya baru nih, gitu sedikit rada ada kesulitan. Sedangkan yang saya perhatikan itu tiap hari kan ada lagi, jangankan untuk surat yang baru, untuk surat yang lama yang kemarin aja masih bisa dibilang beliau masih terbata-bata gitu. Nah, mungkin apakah ini bisa dibilang diharuskan dihafal dalam 1 hari 1 surat, atau mungkin gimana ini Ustazah? Mungkin karena jujur aja saya pun bekerja, bundanya pun bekerja, jadi kadang-kadang kami mengatur waktu kami untuk menemani anandanya untuk sekolah PJJ ini gitu Ustazah. Jadi kami pun sebagai orang tua maaf mungkin sedikit rada ada kendala untuk mengajarkan surat hafalan ke ananda gitu. Mungkin bisa dikasih pencerahan Ustazah. Ya.
Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ayah dari Ananda Ardian. Ya, sepertinya ini akan dijawab oleh Ustazah Korea, Ustazah. Ya, tapi Ya, nanti baik. tolong ditambahkan juga oleh Ustazah Nina sebagai PJ Tahfidz ya. Jadi Ya. ayah bunda, kemarin yang 3 hari kemarin ketika mataba itu kita belum masuk hafalan. Itu baru murojaah namanya. Jadi mengulang saja tilawah. Untuk metode menghafal yang akan kita laksanakan di tahun ajaran ini, nantinya tidak per surat ayahanda. Kita paham kalau per surat itu berat. Jadi makanya kita membuat kurikulumnya 1 hari 1 baris. Oh. 1 baris. Dan itu ya, dan untuk anak-anak kelas 1 kita akan samakan semua mulai dari 0. Artinya mulai dari surat yang paling bawah ya. Kemarin bisa dilihat di SKL itu Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq. Tapi tidak satu surat ayahanda. Ya, oke. Kita ingin, karena targetan kita tidak hanya sekedar hafal, kita ingin anak-anak kita tahsinnya juga terjaga, kemudian hafalannya mungkin nempel, tidak akan lupa dibawa kemana. Maka kita sedang berikhtiar, mohon doa juga untuk melakukan sistem ini 1 hari hanya 1 baris. Nanti akan dibuatkan grup, namanya grup setoran online. Di situ ada Ustadz Lukman yang menjadi penanggung jawab program tahfidz ini. Nanti akan dibuatkan voice note oleh Ustadz Lukman. Ayat yang hari bukan ayat, baris 1 baris yang hari itu dihafal akan bisa di setoran online. Nanti siswa menirukan, mengirim kembali voice note-nya dan nanti akan dikoreksi agar diperbaiki lagi. Begitu ayahanda? Atau akan disampaikan tambahannya Bu Mina, penanggung jawab tahfidz? Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ditambah sedikit ya, Ustazah. Ya, baik Ayah. Jadi seperti ini, untuk murojaah sendiri, harapannya itu adalah kita inginnya Ananda dengan orang tua ada pendekatan gitu untuk saling menghafal, saling menguatkan, dan ini tidak begitu ditekankan atau harus banget hari ini, harus banget. Tidak, tapi setidaknya 1 ayat tersampaikan oleh Ananda. Seperti itu, Ayah. Jadi tidak memberatkan untuk murojaah ini, gitu. Karena sifatnya ini adalah untuk kebersamaan di keluarga dalam menghafal Al-Quran. Seperti untuk itu, tilawah Ayah. juga ya, untuk tilawah. Ya, Jadi kita ingin membangun kebersamaan dalam keluarga ya antara orang tua dengan siswa. Mungkin nanti ada programnya kalau PJJ kemarin ya Bu Mina ya, ada namanya tilawah bersama Bunda, tilawah bersama Ananda gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih Ustazah. Penjelasannya terima kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pertanyaan terakhir Bu Mina. Pertanyaan terakhir yaitu dari yang bertanya dari ini, Ayah atau dari Ananda Mario? Oh iya ada. Ada? Iya. Silakan. Ya. Silahkan, Ayah atau Bunda, dibuka mute-nya. Silakan dibuka mute-nya. Ya, sudah. Ya. Sudah. Silakan. Ayah atau Bunda, Mario. Jika ada yang ingin ditanyakan. Baik. Itu yang ada yang raise hand tadi, Alivia LK. Ya, ada Alivia. Ada. Alivia LK, silakan Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya ya, ini minta solusinya kan kebetulan Alivia orang tuanya bekerja nih dua-duanya. Baik. Nah kalau misalkan suatu hari atau besok lusa ya, misalkan ada acara kayak gini nih, Zoom meeting atau video call kayak gitu ya, itu gimana ya kalau misalkan nggak bisa ikutan? Ya. Dijawab oleh Bu Dinda atau oleh saya, Bu Din? Ustazah Dinda kemana? Baik, gini. Jadi, nanti mohon ditambahkan ya Ustazah Dinda. Mangga Bunda. Ya. Mangga. Jadi, Zoom itu, tadi sudah saya sampaikan, fungsinya hanya sebagai pengantar materi, Pak. Ya. Materi-materinya di Google Classroom, tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Dinda, kita bisa cek kapanpun. Kalaupun misalnya ayah bunda terkendala, tidak mengikuti, insya Allah kita akan tetap membantu. Nah,
fungsi Zoom sendiri dan fungsi video call kita ke siswa, satu kita membangun kedekatan. Jangan sampai kan kita nggak ada interaksi sama sekali nih dengan anak-anak. Nah, karena lagi sedang posisi begini, maka kita pikir tapi bila nanti dirasa perlu, kami sudah membuat juga beberapa opsi. Misalnya kalau misalnya anak ini tidak bisa menggunakan Zoom atau terkendala karena tidak bisa orang tuanya bekerja, nanti ada program sendiri dari sekolah yang akan kita munculkan. Misalnya mungkin kita akan mengunjungi siswa tersebut dengan home visit ya untuk melihat perkembangannya, dan tugas-tugas atau kegiatan tetap kita share-kan di Google Classroom, Ayah. Jadi kalaupun misalnya tidak bisa, nanti boleh janjian lah sama walasnya. Mau di call-nya kapan, ketika ayah atau sekali bundanya ada di rumah. Jadi kita fleksibel, kondisional. Kita tidak ingin memberatkan siswa, kita ingin semuanya nyaman dan terlayani dengan baik. Begitu ayah ya. Silakan Bu Dinda, ada yang ditambahkan? Baik, apabila izin menambahkan ya ayah, apabila nanti anak terkendala nih tidak bisa masuk Zoom sesuai jadwal, nanti dari Walas akan mengirimkan notulensinya apabila ada info yang dibutuhkan disampaikan kepada ayah bunda ataupun ananda, kami akan mengirimkan notulensinya via japri ke ayah bunda kayak gitu. Oke, terima kasih informasinya. Baik. Ya, sama ayah. Oh iya, ini dari Atta. Tadi belum di absen, katanya pengen di absen. Atta anak satu Umar atau Abu Bakar ya? Silahkan ya Atta, sudah di absen tuh ya. Baik, silakan Ustazah. Ini anak-anak yang belum sempat di absen tadi ya Ustazah. Jadi itu di absen semua sepertinya. Nanti ya kalau ada kesempatan lagi kita akan absen semua ya. Ya, silakan Bu Mina karena sepertinya waktunya sudah selesai karena kita akan menuju ke kelas 2, kelas 3. Ya, terima kasih rekan-rekan guru dan Ustazah Kori yang telah menjelaskan ya sesi tanya jawab ini, dan ayah bunda yang telah bertanya, alhamdulillah terima kasih. Dan bagi yang tidak dapat tersampaikan pertanyaannya, boleh nanti ditanyakan langsung kepada wali kelasnya masing-masing. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Mudah-mudahan Zoom kelas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ayah bunda, terima kasih anak-anak semua, terima kasih. Terima kasih, kita say hi dulu, dadah. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang dipanggil ada ada Askio, ada Daril, ada Raufa. Assalamualaikum Askio. Iya. Assalamualaikum, ada Azi, ada Fahri, ada siapa lagi ya ini ya? Ada Bara, ada Aska, Arko, Askia. Bedanya sih, Askio adiknya, Askia kakaknya. ada Zidan. Assalamualaikum. Dadah. Ada Mario. Bye. Bye. Ada Haira. Ada Gazi, ada Rifa, ada Rayhati, ada Ganira. Terima kasih ya. Jalan Girin ada nggak Ustazah? Jalan Girin belum disapa. Ada tidak? Ada. Udah ya. Assalamualaikum, izin tutup ya.
Dadah. Dadah. Dadah.